Ya, satu nih terakhir nih Mas. Untuk Mbak kan sebagai wanita nih dan juga bekerja kan. Nah, menurut pandangan Mbak dan Mas untuk wanita bekerja itu seperti apa sih? Wanita bekerja ya gitu. Kalau ngomongin working mom sama ibu rumah tangga tuh kayak nggak ada habisnya ya. Pasti perdebatan di sana, yang working mom ngomongnya lebih baik jadi working mom, yang IRT juga ngomongnya lebih baik jadi IRT gitu. Padahal menurut aku keduanya sama-sama baiknya, keduanya sama-sama punya tujuan gitu, sama-sama punya goals gitu. Untuk apa sih mereka bekerja atau untuk apa mereka menetapkan diri untuk di rumah. Yang ibu rumah tangga juga sama-sama bekerja sebenarnya padahal. Nah, kalau menurut aku dua-duanya sama aja. Yang terpenting adalah ketika kita tahu gitu, sebenarnya tujuan kita bekerja itu apa, atau tujuan kita ketika kita memutuskan untuk resign bekerja di rumah itu apa. Kalau untuk ibu sendiri atau wanita sendiri, misalkan dia sudah berkeluarga, tentunya prioritas yang harus dikedepankan adalah keluarga. Artinya ketika dia memang memutuskan untuk bekerja, asalkan keluarganya bisa mendapatkan kasih sayang dengan baik atau mendapatkan perlakuan dengan baik, nggak masalah gitu. Malahan kalau misalkan ada ibu yang bekerja kemudian setelah sampai di rumah benar-benar full mengurus anaknya, main sama anaknya, itu akan lebih baik dibandingkan dengan ibu yang ketika mengurus anaknya misalkan nggak dari hati gitu, atau misalkan disambi ini itu gitu ya, itu akan menurut aku juga lebih baik gitu. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Dan kalau misalkan kita mau memutuskan untuk bekerja atau memutuskan di rumah, yang paling penting adalah ridho dari suami gitu ya. Kalau untuk wanita gitu, kalau untuk wanita ridho dari suami. Bagaimana ketika nanti bekerja, didiskusikan lagi sama suami, kira-kira nanti akan mengurus anak seperti apa, atau untuk memberikan kasih sayang yang sudah hilang gitu selama bekerja, difokuskannya seperti apa, itu akan lebih baik lagi ketika didiskusikan bersama suami gitu. Intinya adalah ketika suami ridho dan kita tahu tujuan kita bekerja itu atau tujuan kita resign misalkan, itu untuk apa gitu, goals-nya. Menurut aku gitu. Dari pandangan Mas sebagai suami. Ya. Kalau saya mungkin pendapat pribadi aja ya. Jadi saya kan bukan wanita juga, maksudnya tidak bisa membantu menyuarakan suaranya wanita istilahnya. Kalau saya sebagai laki-laki dan sebagai suami di sini, kalau menurut saya dulu saat belum punya anak atau istri saya sih terserah istilahnya, kalau mau berkarir monggo, kalau mau di rumah monggo sebenarnya. Karena kan memang sayang sebenarnya kalau memang di rumah aja tidak ada aktivitas, kecuali kalau memang di rumah ada aktivitas. Cuman ketika sudah memiliki anak, saya tawarkan lagi. Waktu itu saya tawarkan lagi, apakah masih mau berkarir atau di rumah saja? Karena sudah ada istilahnya yang dikerjakan di rumah, yaitu mengurus anak. Dan setelah pilihannya adalah di rumah aja, menurut saya itu pilihan yang terbaik sih, menurut saya waktu itu. Karena di sisi pasti kalau wanita-wanita ini, teman-teman saya sih, saya sebut teman-teman saya, ada yang saya tanyain, kenapa kok masih mau bekerja? Kenapa kok nggak di rumah aja? Kok nggak merawat anak? Kebanyakan jawabannya adalah karena kebutuhan finansial. Cuman kalau pengalaman saya, ya sebenarnya bekerja atau enggak sama aja sebenarnya. Malah kalau di rumah itu bisa menjaga anak untuk yang membuat anak pendidikannya lebih baik atau setidaknya sesuai dengan tujuan dari kita memiliki anak seperti itu sih.
Terakhir mungkin dari Mbak dan Mas ada closing statement buat teman-teman yang lain. Kalau dari aku sih mungkin ketika kita mau masuk dunia kerja, kita harus perkuat dulu skill apa yang mau kita miliki, atau misalkan kita mau masuk ke perusahaan seperti apa, kita harus tahu background perusahaannya gitu, supaya kita lebih matang, lebih mantap untuk masuk ke dalam perusahaan tersebut. Dan juga jangan lupa ketika banyak sekali tawaran atau sekarang banyak sekali hal-hal seperti seminar online atau training online gitu, yang kiranya bisa memperkuat skill kita, silahkan diikutin gitu buat teman-teman fresh graduate, karena itu akan menjadi bekal yang sangat penting ketika masuk ke dunia kerja gitu sih menurut aku. Oke, kalau saya tipsnya ya, karena kan yang nonton ini biasanya banyak mahasiswa yang baru lulus ya, jadi lebih ke tentukan passionnya. Dia ingin bekerja sebagai apa dulu. Kalau mau profesional ya passionnya harus sesuai. Kalau untuk bekerja untuk finansialnya dulu, ya nggak apa-apa, jangan pilih-pilih. Intinya jangan pilih-pilih. Setiap ada kesempatan silahkan diambil, karena belum tentu yang sekarang, yang hal-hal kecil itu dulu. Siapa tahu hal-hal kecil ini nanti membawa ke hal besar. Contoh kayak yang saya sampaikan tadi, perusahaan yang saya sekarang itu ternyata melihat background saya yang di hal-hal kecil itu. Intinya itu, ambil semua kesempatan dan nanti kesuksesan tetap akan mengikuti. Masya Allah sekali ya. Terima kasih kepada Mbak Anin dan Mas Armi atas jawaban ya dari pertanyaan-pertanyaan ataupun dari statement-statement tentang perusahaan dan pekerjaan dan juga tentang HRD. Mungkin sekian dulu episode kali ini, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.